Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91 FM Tangerang Radio, satu suara untuk kearifan lokal. Selamat sore Handetelan dimanapun Anda berada, kembali bersama Andri di Horizon Tangerang. Mengudara di jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam untuk update informasi terkini edisi 14 Mei 2025. Dan pada sore hari ini luar biasa Handetelan, kita akan berbincang-bincang bersama dengan Percasi Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum Bapak-bapak ganteng sore hari ini yang sudah ada di studio. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak? Mic-nya mungkin boleh disesuaikan biar gak terlalu jauh ke mic. Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Sudah datang dari jam 3:30 sore tadi. Kita sedikit ngobrol-ngobrol tentang Percasi sebelum on air. Dan luar biasa Handetelan, boleh kita perkenalkan dulu dengan narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Murtamar. Beliau ini di Percasi sebagai sekretaris dan pada kegiatan kejuaraan catur ini sebagai bendahara. Apa kabarnya Pak? Baik Pak. Luar biasa. Dari mana nih Pak tadi pas kesini? Tinggal ya. Dari Perumnas Karawaci. Perumnas Karawaci. Ya. Dari jam berapa Pak berangkatnya Pak? 1 jam aja beda. Oh 1 jam aja. Macet sih udah biasa ya Pak ya. Baik. Selain itu ada Pak Dadang di Percasi sebagai bidang organisasi. Dan pada kesempatan kali ini di kejuaraan catur beliau sebagai ketua panitia. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Andri. Luar biasa sehat ya. Alhamdulillah. Berangkat sehat. dari mana? Berapa Tadi lama kebetulan perjalanannya kita Pak? Berangkat bersama ini Pak. Oh bareng-bareng. Iya bareng-bareng. Jadi ya pengiritan lah begitu. Oh iya, efisiensi begitu. Keren. Dan hadir juga bersama-sama kita Handetelan Pak Haryanto. Beliau ini sebagai bidang umum di Percasi Kabupaten Tangerang ya Pak. Iya, betul. Dan pada kesempatan kali ini pada kejuaraan catur sebagai wasit dan perlengkapan ya Pak. Iya, betul. Baik. Nanti itu apa sebagai apa Pak? Wasit dan perlengkapan ini? Ya, saya sebagai wasit itu wasit lapangan. Wasit lapangan. Nanti perlengkapannya itu apa yang kurang. Oh oke. Sarananya nanti, dan lain sebagainya gitu ya. Nanti kita diusahakan gitu kan. Baik, Seperti itu. siap. Nah ini ngomong-ngomong ketua Percasinya kemana nih Pak? Ada Pak. Kebetulan juga beliau tadi Monitor ya? Monitor. Iya. Ada rapat di mall. Oke. Ya, lagi Karawaci sedang, ya, lagi Karawaci. sedang ada kegiatan lain begitu ya. Dan tadi juga sudah membersamai kita ya. Walaupun tidak ikut on air, tapi beliau tetap memantau lewat udara tentunya pada talk show spesial sore hari ini. Baik, untuk kabar Percasi Pak, sejauh ini sedang ada kegiatan apa selain kejuaraan sebelum-sebelumnya? Oh iya, baik Pak Andri. Kita ini dalam bulan-bulan terakhir ini cukup disibukkan juga Pak dengan beberapa kegiatan. Iya. Jadi sebelum kita menggodok acara yang akan kita laksanakan nanti ini, kita sebelumnya sudah mengadakan acara liga Pak. Oh ada acara liga. Nah liga ini sudah kita laksanakan dua putaran. Alhamdulillah dari kedua kali kita melaksanakan pelaksanaan liga ini ya sudah berjalan dengan lancar. Iya. Liga ini liga klub Pak. Oh, Jadi klub liga catur. klub. Nah, Baik. yang selama ini kita tahu bahwa klub-klub di daerah-daerah kecamatan-kecamatan kita tidak aktif. Ya alhamdulillah dengan kepengurusan Percasi baru ini yang di bawah pimpinan Pak Hendra ini, kita mencoba untuk menghidupkan klub-klub catur agar kita lebih bersemarak lagi, bergairah lagi Pak. Olahraga catur ini di masyarakat seluruh Kabupaten Tangerang. Ini adalah olahraga yang luar biasa ya. Betul. Iya Pak. Karena banyak penggemarnya. Banyak sekali penggemar. Bahkan kita di kantor punya loh Pak. Iya, catur banyak. Iya, punya. Dan ini kalau menurut Andri, catur itu adalah olahraga yang benar-benar bisa mendapatkan banyak manfaat dan murah, betul. Karena selain itu kan ada beberapa penelitian orang yang gemar memainkan catur itu akan terhindar dari skizofrenia atau lain sebagainya yang ada di otak, begitu benar Pak ya? Karena yang dimainkan tuh main kita, otak kita, pikiran kita. Strategi. Iya, filosofi catur itu sangat dalam sekali Pak. Iya. Betul. Filosofi yang paling Andri suka apa coba Pak? Kalau saya apa? Movement, jadi melangkah. Melangkah. Jadi catur itu kalau tidak melangkah ya kita diam, pasti kalah. Skakmat Pak ya. Skakmat. Dan jam caturnya kan jalan terus. Betul. Habis waktu Pak. Habis waktu. Jadi dan kita harus melangkah. Bagaimanapun kita harus melangkah. Dalam waktu yang terbatas kita harus cepat berpikir untuk mendapatkan strategi yang baik. Begitu ya.
Kalau Andri tuh Pak, sukanya dari catur adalah filosofinya tanpa ratu pun raja tetap jalan. Pecatur juga rupanya Pak Andri. Baik, kita akan berbincang-bincang mengenai kejuaraan catur Bupati Tangerang Cup 2025 yang seperti kita ketahui di berbagai event olahraga. Catur ini adalah cabang olahraga yang cukup bisa membantu menambah medali ya Pak ya, di berbagai event olahraga. Yang terakhir ini Pak yang mendapatkan medali terbanyak ya Pak ya? Iya, itu di Porprov 2022. Kita mendapatkan 19 medali Pak. 19 medali. 19 medali. Jadi cabang catur untuk Kabupaten Tangerang ini ya cukup favorit. Ya, menjadi cabang olahraga unggulan ya. Iya. Oke. Apalagi nanti dengan adanya beberapa kejuaraan seperti yang akan terselenggara nanti di hari Minggu Pak ya? Ya, di tanggal 25 Mei ya, Handetolan nanti akan ada kejuaraan catur Bupati Tangerang Cup 2025. Kita ke Ketua Panitia dulu Pak Dadang. Ini seperti apa Pak penjelasannya kejuaraan catur Bupati Tangerang Cup akan diselenggarakan di mana? Baik. Dan juga seperti apa secara keseluruhan kegiatan acara ini? Baik Pak Andri, kejuaraan catur Bupati Cup tahun 2025 ini yang sering juga kita sebut dengan Kejur Cup Pak. Kejur Cup? Ya, jadi mungkin istilah yang lebih populer itu Kejur Cup. Oh, jadi kejuaraan kabupaten. Oh, oke. Kejur Cup ini merupakan kelanjutan ya. Nanti akan bertingkat. Jadi dari Kejur Cup akan Kejur Prop dan Kejurnas. Oke, dari kabupaten, provinsi sampai nasional. Sampai nasional Kejurnas. Jadi tingkatannya itu Pak. Nah, di mana kita Kejur Cup ini tujuannya utamanya itu adalah dalam rangka ya yang pertama ya kita mendukung program daripada pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dalam rangka memberdayakan masyarakat kita di bidang olahraga, khususnya di bidang catur. Nah, yang kedua dengan harapan tentunya dengan penyelenggaraan Kejur Cup ini kita akan menjaring atlet-atlet yang nantinya akan dilakukan pembinaan yang selanjutnya akan dijadikan atlet daripada Kabupaten Tangerang. Oke, untuk kejuaraan berikutnya untuk kejuaraan berikutnya. Baik. Nah, yang ketiga tentunya ya kita ingin bahwa memasyarakatkan olahraga catur ini lebih bergelora lagi, lebih bersemarak lagi. Betul. Ya. Di wilayah masyarakat Kabupaten Tangerang kita. Biar bergairah lagi ya Pak. Ya, contohnya dengan liga Pak. Dengan liga ini juga antusiasme. Ternyata klub-klub yang ada di Kabupaten Tangerang ini pesertanya akhirnya ini lagi gitu Pak. Seratusan orang lebih. Dan ini nanti yang pertandingan liga ini Pak nanti bakal berjenjang terus Pak? Berjenjang sampai 10 putaran. 10 putaran. Ya, insya Allah mungkin terakhir nanti di bulan Desember. Wow, ini mungkin bisa dilaporin ke Tangerang Radio. Kang Andri nanti finalnya ini nih. Gitu ya. Seru, jadi masyarakat biar banyak tahu. Nah, kalau kategori pertandingan di Kejur Cup ini Pak Murtamar seperti apa kategorinya? Ada 10 kategori. Yang pertama itu umum atau open ya? Ya, open. Pesertanya bebas usia. Oh, oke. Ya, boleh laki, boleh perempuan. Usia juga umur berapapun boleh, junior juga boleh masuk. Ya, itu kalau boleh open. ya. Ya, boleh. Ini itu untuk open. umum. Terus yang kedua putri. Oh, kelompok wanita. Kelompok wanita. Ya, itu yang boleh memang wanita. Ya, putra itu nggak boleh ya. Tapi batasannya nggak ada, nggak ada usia, nggak ada, itu bebas. Jangan pakai wig biar kelihatan wanita, nggak boleh. Nanti bakal diperiksa dulu Pak ya. Terus yang ketiga veteran. Oh, veteran nih senior nih. Senior itu usianya di atas 55 tahun. Waduh, luar biasa. Tapi di usia segitu nih masih cepet Pak untuk strategi atau langkah. Masih ya? Biasanya yang sudah terbiasa main catur ya, walaupun usianya bertambah tetap main caturnya masih oke. Ngelihat papan catur tuh udah berpola mungkin ya kalau yang senior yang veteran ini. Baik, ada
boleh Andri tambahin Pak ya, mungkin dari segala usia ya. Ya, segala usia. Dari mulai 7 sampai 19 tahun pun ada dari putra dan putri. Ya, putra dan putri. Wow. Dan Andri dapat informasi juga yang untuk pendaftaran kelompok terbuka atau open ini sudah memenuhi kuota. Ya, betul. Jadi kita sudah tercapai, jangan sampai nanti banyak pesertanya, membludak ya. Ya, terus yang lain nggak kebagian karena bangkunya terbatas. Betul, kita, ya, gitu. betul, karena sudah ditentukan jumlah ininya ya, kursinya begitu Pak ya. Ya. Dan berarti ini luar biasa dong Pak Haryanto, betul. Animo dari masyarakat. Yang open ini kan semua kalangan boleh nih. Boleh. Berarti ini benar-benar ini ya, masyarakat tuh sangat antusias. Oke, apa yang membuat masyarakat ini benar-benar masih antusias ya Pak ya untuk mengikuti kejuaraan catur? Apakah memang selama ini belum ada wadah yang bisa mereka naungi dan lain sebagainya? Sebetulnya kalau wadah itu ada ya, tapi memang itu olahraga yang sangat bisa fleksibel, dimainkan di mana saja. Seperti itu, makanya dia antusias. Pingin ikut itu, seperti itulah. Geloranya makin kuat ya. Pesertanya ini harus bukan atlet dari daerah lain. Oh, yang open ini nggak boleh dari luar daerah. Semuanya. Semua. Untuk seluruh kategori. Untuk seluruh kategori. Tidak boleh atlet daerah lain. Seluruh kategori. Berarti ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Pak untuk semua kategori. Pak Ketua, apa nih kira-kira nih Ketua Panitia persyaratan umum untuk kejuaraan Catur Bupati Tangerang Cup? Pertama itu tadi bahwa persyaratan secara umum bahwa dia bukan atlet daerah lain. Itu secara umum. Yang kedua ada atlet syarat usia. Untuk yang veteran tentunya di atas 55 tahun. Jadi kalau di bawah 55 tahun belum veteran. Belum veteran ya. Saya juga istilah veteran ini mungkin merujuk ke ini kali ya. Kalau veteran kan mestinya laskar tak berguna ya. Betul. Ya. Nah yang ketiga usia U7 sampai 19 tahun. Ya. U7 itu ada putra putri semuanya. Jadi kalau kita kelompokkan dari 10 kategori tadi, semuanya itu ada 17 kelompok Pak. 17 kelompok. Jadi U7 U7 itu artinya di bawah 7 tahun ya. Usia di bawah 7 tahun putra putri. Kemudian usia 9 tahun putra putri juga. Kemudian usia 11 tahun putra putri juga. Kemudian usia 13 tahun putra putri juga. Kemudian usia 15 tahun putra putri dan 17 tahun putra putri dan terakhir 19 tahun putra putri. Ini untuk menentukan dia umur 17 tahunnya atau 7 tahunnya itu kapan, itu kita cut off di 1 Januari Pak. Jadi 1 Januari per 1 Januari ya. Baik. Jadi per 1 Januari 2025 kalau usianya sudah 7 tahun per 1 Januari dia berhak mengikut di U7. Tapi kalau lebih 1 hari nggak bisa, dia harus naik ke atas. Jadi 9. Dia langsung jadi 9. Begitu selanjutnya ke atas. Tapi kalau kita lihat dari pengelompokan umur ini pasti semuanya ada dan bisa lah Pak ya. Karena dari pengelompokan umurnya ini memang luar biasa lengkap dan juga memang membuka kategori sebanyak-banyaknya untuk para pecatur yang ada di Kabupaten Tangerang. Nah Pak Haryanto, untuk sistem pertandingannya nanti seperti apa nih Pak? Kita sistem pertandingannya pakai Swiss Manager ya. Swiss Manager. Nah, ini seperti apa Pak Swiss Manager? Itu di pairing ya. Mainnya pairing berapa babak? Seperti itu. Misalkan mainnya 7 babak, berarti itu 7 kali permainan, 1 bertemu beda-beda. Oh beda-beda. Setiap lawan yang menang ketemu yang menang. Yang kalah ketemu yang kalah. Seperti itu. Di 7 babak itu mereka harus main semua. Main full. Untuk menitnya Pak, ini untuk waktu pikirnya tuh 15 menit plus 3 detik ya kalau Swiss ya. Dan ini nanti dari dewan jurinya atau wasitnya apakah sudah disiapkan atau masih ada atau seperti apa Pak? Kalau untuk teknisnya mah biasanya peserta membawa perlengkapan masing-masing. Bawa perlengkapan masing-masing. Kalau kita itu melihatnya
apakah dia pelanggaran atau seperti apa, kita harus selalu dikontrol. Oke, secara bergiliran begitu Pak ya? Betul. Jadi ada beberapa meja itu ada beberapa wasit. Nanti kita wasitnya juga bukan satu aja. Oh iya. Beberapa setiap wasit. meja atau seperti apa Pak? Enggak ya, kalau 10 wasit. 10 wasit. Mungkin kan itu kan per kategori. Jadi per kategori ini berapa ada wasit, begitu dua, ya? atau berapa nanti gitu, masih disusun untuk wasitnya berapa jumlahnya. Baik, wow, luar biasa sih Handetolan, karena kan memang butuh konsentrasi yang tinggi juga. Betul, ya Pak ya. iya. Jadi harus memaksimalkan waktu, apalagi ini menggunakan sistem Swiss Manager, dan sistem ini juga umum digunakan di setiap kejuaraan atau pertandingan Pak ya? Iya, betul. Memang sudah umum Standar ya, nasional. standar. Bahkan internasional pun ya menggunakan yang ini ya. Menggunakan Swiss Manager. Baik. Pak Murtamar, kita berbicara hadiah yang didapatkan oleh calon juara kita di Kejur Cup ini Pak. Iya. Nah, ini sudah disiapkan apa saja Pak untuk para calon pemenang kita di kejuaraan ini Pak? Ya. Jadi untuk Kejur Cup ini kita sudah mengumpulkan untuk hadiah. Iya. Jadi hadiah itu ada 3 macam. Satu uang pembinaan. Uang pembinaan ya. Uang pembinaan itu total ya. Jadi nanti kita bisa rinci, tapi kita totalkan sebesar 20 juta. 20 juta Ya. total keseluruhan Pak ya. Oke. Ya. Terus piala. Jadi setiap kategori kita kasih piala. Oke. Ya, juara 1, 2 dan 3. Khusus untuk junior ya kita kasih sertifikat. Karena sertifikat itu berguna mereka. Betul. Untuk karena ini resmi ya Pak ya. Gitu. Jadi ada 3 yang kita berikan kepada bisa mereka. untuk mereka ikut kejuaraan lain atau untuk beasiswa dan sebagainya. Ya, sangat bisa ya betul. Pak ya dari Untuk- jalur olahraga ya. Untuk jalur prestasi. Jalur ya, prestasi, ya, betul. bisa. Baik, dan juga gengsinya Pak. Ya, Ini kan betul, tingkat Pak. kabupaten ya. Ya. Luar biasa mendapatkan itu ya Handetolan, dan mungkin masyarakat itu bukan hanya melihat hadiahnya saja, tapi ya tadi itu gengsinya, pengen jadi yang terbaik di antara 10 kategori itu ya. Baik. Nah, untuk pendaftarannya bagaimana nih Pak Ketua? Melalui link yang sudah kita siapkan Pak. Oke. Di dalam Flyer ya, kita baik. yang sudah kita sebar ya, baik melalui media sosial, WA kita Baik. sebar melalui di media massa lainnya. Saya nambahkan sedikit Pak, tadi yang Boleh, silakan. untuk yang juara tadi, selain piala dan uang pembinaan juga nanti juara 1, 2 dan 3 itu berhak mengikuti kejuaraan provinsi. Provinsi. Nah, jadi kita nanti bagi mereka yang nanti juara 1, 2, 3 kita berikan hak untuk ikut ke kejuaraan yang lebih tinggi. Baik. Itu, Pak. Ini luar Jadi, biasa menantang banget. juga Pak ini nanti. Jadi sekaligus mencari bakat langsung Motivasi, lewat iya. kejuaraan ini Untuk ya adik-adik Pak. kita ini nanti. Provinsi kapan Pak kejuaraannya? Di rencananya kalau nggak salah itu di bulan Juli Pak ya. Oh, bentar lagi ya? Ya, bulan Juli. Sebentar lagi Pak ya. Bulan Juli. Kalau tingkat provinsi gimana prestasi kita Pak? Kabupaten Tangerang. Tadi sudah sampaikan Pak. Oh itu ya yang Tahun tadi ya. 2023 kita mengumpulkan 19 medali emas. Bukan itu Prof. Kalau Iya, secara caturnya. Kalau Kejurda Heeh. mulai adanya provinsi Banten Dari Ya, pertama pembentukan itu- Provinsi Banten. selalu Kejur Cup dipegang oleh kabupaten. Serius Pak? Ya, Serius. hanya sekali yang kita lepas. Iya. Hanya sekali yang kita lepas. Bahkan Ya. sampai tahun ini pun kabupaten berarti terbanyak nih. Ya, banyak. Wow. Bukan baik Pak. Ini fakta menarik nih Pak. Baru tahu juga. Di Itu tahun kemarin ya. Di Oh tahun kemarin 2024. Ya. Ya, di tuan rumahnya Tangsel ya. Juara Kita satunya? kalah. Juara satunya Kota Tangerang. Kota Tangerang. Waduh. Kayaknya harus diambil lagi sih Pak. Harus diambil lagi ya. Insya Allah. Untuk Kejur Cup ya. Ini luar Juara biasa. provinsi ya. Berarti yang bisa kita lihat ini adalah jalur pembinaannya. Ya, betul Pak. Seperti apa sih Pak jalur pembinaan dari Percasi ini Pak? Ya, kita memang Pak tidak henti-hentinya ya melaksanakan pembinaan atlet-atlet muda kita Iya. di Percasi ke Kabupaten Tangerang ini. Di samping event-event resmi seperti ini, kita juga melakukan pembinaan-pembinaan melalui pelatihan-pelatihan Pak. Oh, pelatihan-pelatihan pun ada terus ya? kita ada tempat yang kita gunakan di SDC Pak ya. Ya, Pak. SDC itu oke. kita ada jadwal tertentu dan bahkan Pak ini sebagai pelaksana Pak juga di Haryanto sana, Pak Haryanto di pelaksanaan SDC. dari ini Pak latihannya di sana. Iya. Oke.
Oke. Juga kita mengirim atlet-atlet kita pada kejuaraan-kejuaraan. Baik itu kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya lokal maupun kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya nasional ya. Aktif mengikuti Pak. event-event ini ya, Kita pertandingan kirim catur tuh ya Pak ya. atlet kita. Itu dalam rangka pembinaan Pak, untuk mengasah ya kemampuan atlet-atlet kita, khususnya junior lah. Iya. Khususnya junior. Nah, yang ketiga juga kita suka mengadakan semacam tryout Pak ya. Oh, Tryout baik. ya, tryout. Jadi kan setelah Ke latihan latihan. diadakan tryout juga gitu ya. Ya, sekaligus refreshing barangkali. Bukan refreshing sih Pak, itu keren banget sih. Jadi selalu update Pak ya. Iya, Update, Pak. betul. Karena kan kalau catur itu pola pikir ya Pak. Iya. Kalau pola pikir kita nggak pernah diasah, nanti Tumpul Pak. tumpul ya betul. Dan untuk update ilmu catur nih Pak, hingga saat ini masih ada strategi-strategi baru nggak sih? Kalau bermain catur tuh? Catur ini kan berkembang sebenarnya Pak. Iya. So, kita kalau ya sebenarnya buah catur kan itu juga Pak ya. Dia kan sama. hanya 30 Iya. dari dulu itu juga. Cuman sekarang teknologi Iya, itu dia. digital sekarang ini kan waduh ya. Betul. Apalagi kita lihat di YouTube, di mana-mana di media sosial itu kan ya banyak sekali model-model cara-cara pembukaan, Iya. cara-cara strategi. Bahkan minta bantuan AI loh Pak Haryanto. Iya, Betul. robot Pak. Jadi dia tinggal foto nih papan caturnya, dia tinggal ketik bagaimana untuk bisa mematikan langkah lawan. Iya. Langsung dikasih strateginya sama si AI itu Pak. Kalau bisa Pak ya, terus kita Iya. Tapi kan pikiran kita jadi mentok nantinya Pak ya. Ketergantungan sama teknologi gitu. Luar Itu biasa. namanya nyontek. Namanya nyontek ya Pak ya. Pasti nggak bakal bisa berkembang, dan kalau misalnya kita benar-benar berawal dari latihan, sering aktif ikut perlombaan seperti kejuaraan Iya, ini, betul. hal-hal yang baru itu bakal kita terapkan dan menjadi hal yang bisa menjadi pengalaman di kejuaraan berikutnya. Betul, Begitu, baik. Nah, kita kembali ke event ini Pak, yang tentunya didukung juga oleh KONI dan pemerintah Kabupaten Tangerang ya. Betul ya Pak ya. Betul. Nah, bagaimana menurut Bapak-bapak ini tentang kolaborasi antara Percasi, KONI dan Pemkab Tangerang dalam memperkuat perkembangan olahraga catur khususnya di Kabupaten Tangerang? Monggo. Khususnya dari KONI Pak. KONI ini memang bukan main dukungan kepada Percasi Kabupaten Tangerang. Iya. Apalagi kita sudah 2 kali malah melakukan liga. Nah, itu terucaplah dari Pak Ketua KONI kita bahwa kebanggaan kepada Percasi Kabupaten Tangerang ini dalam rangka untuk menggelorakan Iya. menyemarakkan olahraga catur ini. Dan ya alhamdulillah kita 2 kali penyelenggaraan liga klub catur itu Pak Ketua KONI selalu datang. Dan bahkan tidak hanya Pak Ketua KONI Pak Wagub Pak Dimyati, Iya. 2 kali kita melaksanakan putaran itu beliau hadir terus. Beliau selalu hadir? Selalu hadir, alhamdulillah. Nampaknya beliau juga pecinta catur sejati ya. Alhamdulillah. Yang kedua juga Pak Sekda kita, Dewan Pak Sekda juga. kita, Pak Pak Soma Pak Soma. Atmaja. Baik. beliau sempat hadir dan sempat adu Pak Sekda itu emang kalau udah ke catur Pak ya. Nah, yang kedua Aduh, luar dukungan biasa. dari pemerintah daerah ya tentunya nggak lepas daripada kita dengan kejuaraan ini pun Iya. Pak, ya tentunya ini adalah dukungan daripada pemerintah daerah Pak ya. Betul. Agar pelaksanaan Kejurkap atau kejuaraan Bupati Cup ini nanti ya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Ya sebagaimana kita harapkan, dan juga nanti menghasilkan nantinya atlet-atlet yang Harus. handal ya Pak ya. Harus semakin meningkat prestasinya ya Pak Haryanto, Pak Iya. Muktamar ya. Baik. Siap. Kalau kita kembali ke kejuaraan yang akan diselenggarakan di hari Minggu tanggal 25 nanti ya Pak ya. Ya, betul. Nah, ini kan pasti ada sistem ininya Pak ya, apa sih, diskualifikasi. Hal-hal apa saja nih Pak yang bisa menggugurkan kepesertaan yang mengikuti kejuaraan nanti? Nah, ya, yang nanti kita seperti melanggar itu contohnya apa ya? Contohnya yang fatal ya. Yang fatal itu kayak apa sih, Pak Mur? Bahwa
yang pertama ya kalau misalnya dia ketahuan bahwa dia sebagai atlet. Oh, itu yang pertama. Ya, Tidak sesuai Pak, dengan tidak sesuai dengan syarat masuk. Betul. Ya, kalau dia ternyata ketahuan nanti ternyata dia sebagai atlet, ya tentu kita diskualifikasi. Okay. Nah, yang kedua pemalsukan data. Oh iya, pemalsuan data ya. Tidak sesuai dengan persyaratan yang diajukan, begitu. Yang kedua tentunya ya kalau dia nanti melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah kita tetapkan, melanggar permainan, Pak. Kita ada sanksi, ya kita mungkin nanti ditetapkan sanksinya, misalnya dia melanggar sudah 2 kali dilaksanakan peringatan, baik itu peringatan tertulis maupun peringatan lisan. Nah, kalau dia sudah melanggar ya diskualifikasi. Baik. Kalau untuk pelanggaran yang di lapangan mah paling dia kalah dalam satu babak seperti itu. Oh baik, dianggap kalah dalam satu babak. Iya, kalau pelanggaran yang di lapangan ya. Iya, pada saat pertandingan. Iya, itu perselatan pertandingan. Kalau yang untuk tadi diskualifikasi syarat seperti dan itu sebagainya. Itu syaratnya seperti itulah. Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya tegas dari Percasi itu didiskualifikasi ya Pak. Kayak veteran nih, misalkan umurnya dia belum nyampe ya. Iya. Belum nyampe. Itu 1 pun tahun nggak boleh, ya. 1 bulan pun nggak boleh kan? Nah itu nggak boleh Pak. Itu panitia yang menentukan sebetulnya. Ini yang dari veteran kan selain terlihat dari usia juga tetap harus dibuktikan ya. Iya, jangan kolot, tetap aja harus dibuktikan dengan data kependudukan begitu Pak Ketua Panitia ya. Baik, sebetulnya tidak terlalu banyak sistem yang mengatur tentang peraturan ya Pak ya. Selain dari peraturan pertandingan, selebihnya kalau menurut Andri ini luar biasa, para calon peserta nantinya persyaratannya tidak terlalu rumit lah ya, selama warga masyarakat Kabupaten Tangerang dan juga bukan atlet dari luar begitu, dan tidak untuk yang veteran khususnya usianya juga sesuai dengan ketentuan, silahkan bisa ikut bergabung. Berarti yang lainnya masih dibuka nih Pak ya, selain yang open ya? Ya, masih diterima. Masih diterima. Penutupan di tanggal berapa nih Pak? Pada saat H-1 sebenarnya sampai H-3, tapi H-5 kita udah lihat kembali. Oke. Ditelaah lagi di tanggal 20 berarti Pak ya, H-5. Ya, tanggal 20 Mei. Jadi Handai Tolan masih dibuka untuk 10 kategori pertandingan selain kelompok open atau terbuka. Karena sudah memenuhi kuota, jadi untuk kelompok wanita dan juga usia dari 7 sampai 19 tahun dan veteran ini masih dibuka Pak Ketua. Ya, pertama Pak Andri, kita semula kita hanya mentargetkan peserta itu 300 Pak. Dan ternyata pada hari pembukaan kita baru terlaksana 5 hari Pak. 5 hari pengumuman itu sudah 300 lebih Pak. Oh ya? Sampai sekarang itu terakhir sudah hampir 500. Ini bukan main antusiasme. Jadi kalau kita nggak tutup yang open, terutama yang open itu Pak, ya. Yang open. Berarti udah hampir setengah kebutuhan sudah dipenuhi begitu Pak ya? Sudah lebih Pak, udah hampir Pak. Kita hampir 500 sekarang. Yang sudah dan nanti ini gimana Pak seleksinya Pak? Kita kuota aja 500. Kuota aja, jadi 1 sampai 500. Kemampuan kapasitas gedung tentunya ya, kapasitas penunjang lainnya, kursi dan bangku, juga kapasitas kemampuan panitia berarti Pak. Betul, karena terbatas dan juga sekali lagi catur butuh konsentrasi ya. Takutnya hiruk pikuk masyarakat yang ada di situ malah mengganggu konsentrasi. Nah, ini kan di GSG nih Pak. Iya. Terbuka untuk umum nggak untuk yang nonton? Itu masalah teknis pertandingan ya sebetulnya. Nanti makanya seperti apa ininya, kita ada ruang tunggu untuk yang nonton, ya kan, supaya yang bermain tidak terganggu. Karena kan kalau main catur tuh Pak ya kayak di warung ya, dia ajak aing suka gitu Pak ya. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh mendekat Pak. Tidak boleh mendekat dan memberikan instruksi. Ada batasan nanti di mana batas boleh melihat, nonton. Ya, dan yang ini tidak boleh berisik, tidak boleh ribut. Betul. Dan juga ada di dalam ketentuan yang sudah kita sampaikan di Pak Andri itu, penonton juga bisa kena sanksi Pak. Oh ya? Ya, saya sudah sampaikan di Pak Andri dan itu. Oh yang tadi itu Pak ya? Oke. Ya, bahwa penonton yang sudah ditegur, misalnya dia mengganggu konsentrasi, tetap bandel, sudah ditegur secara lisan, kita buat tertulis ya, kita mohon maaf ya Pak ya, kita keluarkan dari ruangan pertandingan. Baik, karena kan sanksi itu bukan hanya kepada
pemain saja. Pemain, tapi ke penonton kepada juga ya? juga. Kalau dia berisik ya, karena catur kan butuh Pasti Pak, konsentrasi. Kita lihat di warung kopi aja sih ya, yang nonton berdua, yang ribut yang banyak. bahas yang banyak. ribut banyak. Sampai yang main, siapa lah nu main cenah Yang gitu. rame sama yang banyak main Tapi, ya. tapi itu serunya permainan catur ya Pak ya. Semuanya itu pingin Aduh, benar-benar. nonton, pingin melihat. Kita pas nonton oke kelihatan pro nih. Pas lagi di posisi bermain, oh iya bingung juga sih. Itu kedua kondisi yang berbeda ya Pak ya. Baik, ini luar biasanya nanti para juara dari 1 ke 3 akan langsung ikut ke berhak kejuaraan mewakili provinsi. kita kejuaraan ke lebih tinggi lagi. Oke, luar biasa. Yang akan rencana diselenggarakan di Kota Serang. Oh, di Serang tuan rumahnya Pak ya? Kota Serang. Baik. Nah, semoga dari pertandingan kejuaraan catur Bupati Tangerang Cup 2025 ini kita bisa mendapatkan calon-calon atlet yang bisa membawa harum nama Kabupaten Tangerang bahkan nasional. Bahkan nasional. Nah, ini untuk nasional, tingkat nasional, Percasi Kabupaten Tangerang sudah ada apa aja nih Pak? Kita sudah ada Pak, bahkan bukan hanya sekedar internasional, kita sudah juga ada yang dari Percasi kita yang mengharumkan nama ini kita. Kita ada pembinaan kita dari atlet junior, mulai dari kecil kita bina di Percasi. Apa namanya si Renat Pak ya? Renat Christopher itu sudah ikut Olimpiade kemarin Pak. Olimpiade. Jadi bukan main. Pas bareng dengan PON ya. Pas bareng dengan PON. Olimpiade yang di Budapest apa kalau nggak salah. Oh, yang di Iya, Budapest. kalau nggak salah ya. Wow, Iya. Olimpiade. Olimpiade. Impian semua atlet kan main di situ ya Pak ya. Betul. Pemain PON, catur PON, 10 pemain catur PON itu 9 dari Kabupaten Tangerang. PON. 10 Ya. Pak. Dari kabupaten yang mewakili provinsi. Provinsi. Oh, yang di kemarin? Iya. Yang di Medan Aceh ya? Medan Wow, Aceh. luar biasa 9. 90%. Semoga ini dijaga Pak. Tradisi juara kita, Siap, insya meskipun Allah, Pak. sempat Doain ya, Pak. diambil oleh Kota Tangerang, tapi hanya sekali, cukup sekali. Mari kita rebut kembali melalui kejuaraan ini, kejuaraan catur Bupati Tangerang Cup yang masih dibuka untuk pendaftarannya ya. Kecuali untuk kelompok open atau terbuka Handetolan. Bisa dilihat persyaratannya melalui media sosial percasi.tangerangcup atau boleh tanya-tanya juga lewat Tangerang Radio, nanti kita akan arahkan ke teman-teman Percasi. Terima kasih Pak Haryanto, Sama-sama Pak Andri. Terima Pak kasih Dadang dan kembali, juga Pak. Pak Itu kita juga Bendahara. mau menghimbau para junior Oh ya. ya, karena junior kita masih kurang Oh, pesertanya. masih. Ya, yang putri khusus. putri ya. khusus Oh, yang ya, putri ya. Jadi dengan mendengar ini mudah-mudahan mereka Tergugah dan bisa ikut tahu informasinya dan Informasi mendaftar. mendaftar, gitu. Baik, silakan nanti kita bakal repost ulang flyer dari kejuaraan catur ini agar masyarakat bisa langsung daftar, dan ini gratis ya Pak ya. Gratis Pak. Gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Oke, Handetolan. Dan Jadi hadiahnya cukup menarik. 20 juta. bukan menarik, luar biasa, Pak. Belum nanti kalau misalnya ada tambahan nih dari Iya. donatur kita. Bisa naik lagi Pak. Pak Bupati mungkin pas lagi Iya, ini wah, belum. bisa juga gitu ya. Kita harapkan Pak Bupati bisa Memberikan menambahkan apresiasi, berbentuk apresiasi. Pak Sekda juga, beliau kan hobi banget sama catur ya. Andri tahu beliau tuh kalau pulang kerja langsung buka papan catur main. Luar biasa Itu beliau pecatur itu. sejati, nah. Pecatur sejati Pak. Baik, ada harapan-harapan lain Pak mengenai Ya, itu Percasi tadi Kabupaten Pak, Tangerang? seperti yang disampaikan Pak Mur, ya kita harapannya adik-adik kita junior Iya. khususnya yang putri ini mari bergabung Silakan di ya. kejuaraan Bupati Cup 2025 ini. Nah, yang kedua tentunya ya atlet-atlet Tangerang yang sudah menjadi atlet ini juga merupakan ajang bagi mereka untuk bersaing. Betul. Iya Momentum kan? ini Pak. Momentum. Jadi jangan sampai nanti kalah dengan yang baru-baru masuk ini kan. Nah, ini merupakan kompetisi juga Pak. Bagus Iya. untuk kedepannya ya Pak ya. Iya, Kalau jadi semakin juga banyak kompetisi, persaingan kan mereka Iya. terpacu untuk ingin selalu menjadi Banyak pemenang. yang terbaik. Ini bagus kan Iya, ya. iya. Baik. Itu harapannya semoga juga acara kejuaraan Bupati Cup ini nanti berjalan lancar Amin. sebagaimana harapan kita semuanya. Kalau pesan-pesan dari Pak Ketua Percasi Kabupaten Tangerang nih Pak, yang mungkin saat ini sedang mendengarkan juga nih, apa nih kira-kira himbauan dari beliau untuk pertandingan ini?
Ya. Kira-kira Pak Murtamar silakan. Oke. Ya, himbauannya mereka ya supaya lancar. Lancar ya. amin. Hasilnya kita bisa mendapatkan atlet-atlet yang handal Betul. dari Kabupaten Tangerang. Dan menjaga tradisi juara. Ya. Oh gitu ya. Ya. Andri sangat bangga banget mendengar fakta yang baru Andri dengar ya Pak ya. Kita ternyata langganan juara. Jadi senang kalau misalnya lagi ke daerah lain. Kabupaten Tangerang mah tradisi Percasi. juara, Catur, percasi, Pak. catur ya. Tentu luar biasa. Pak Murtamar, hatur nuhun, terima kasih. Pak Dadang juga terima kasih, sehat selalu acaranya, semoga lancar. Pak Haryanto juga ya, bagian dari wasit dan juga teknis Pak ya. Betul. Teknis semoga lancar-lancar semuanya. Amin. Kita akan mampir nanti untuk mengikuti jalannya pertandingan, insya Allah ya akan kita Ikut liput liput, kegiatannya, insya Allah. bisa liput, ya. Karena kan deket ya, nanti Iya. kita bisa nanti juga siapa tahu tergugah untuk jadi pemain catur. saya kira Pak Andri kayaknya pecatur Dari juga SD nih. Pak, Oh, jujur SD. dari Waduh, SD. Jadi ini saya ikut open mestinya ya. intermezzo sedikit Pak ya. Dari SD itu di depan rumah Andri ada warung kopi. Berbeda kayak warung sekarang. Warung kopi zaman dulu tuh yang orang-orang kita sendiri yang jual gitu ya, sambil ada gorengan dan lain sebagainya. Kita main catur di situ sama bapak-bapak, ya sama orang yang neduh gitu Pak ya. Itu catur sampai benar-benar gantian lah mainnya. Andri pergantian sama semua umur mungkin ya. Selalu Pak pulang sekolah selalu, pulang ngaji juga ke situ. Itu terus sampai SMP dan pas SMA Andri pindah ke Serang, sekolahnya di sana udah nggak ikut aktivitas main catur lagi Pak. Lewat handphone kayaknya lebih pusing gitu, nggak tahu kenapa. Lebih seru lah secara fisik. Di handphone sudah juga banyak Pak. Banyak sekali itu catur online kan. Iya. Ya, ada Lices, ada Chessco, wah, Banyak. sekali Sampai kemarin kita. yang Sampai nasional kita, tuh, iya. yang viral ya, kalau nggak salah yang Dewa Kipas Dewa Kipas. lawan Iren. atlet ya. Iren. Iya betul. CM wanita kita. Luar biasa. Berarti memang catur di Indonesia khususnya memang sangat bergairah dan harus kita hidupkan. Dengan kejuaraan catur Bupati Tangerang Cup 2025, silakan Anda telah bisa mendaftar secara gratis untuk kategori pertandingan dari kelompok usia, veteran hingga wanita yang terbuka sudah ditutup, dan khususnya untuk yang putri U7 ya Pak ya? Under U7 7 sampai ya? U19. U19. Baik, silakan nanti kita akan share link pendaftarannya di Tangerang Radio. Hatur nuhun sekali lagi teman-teman Percasi Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Oke, coba kita juga nanti akan buka question dari para pendengar ya. Jika ingin bertanya mungkin bisa diajukan aja ke Tangerang Radio. Mungkin lagi pada nyimak Pak. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan kita langsung kirim ke Pak Dadang lewat WhatsApp mungkin ya. Betul, Seperti apa silakan, pendaftarannya. silakan. Baik, terima kasih sekali lagi. Semoga informasi ini bisa menambah informasi ke masyarakat bahwa ada kejuaraan catur Bupati Tangerang Cup yang akan diselenggarakan di tanggal 25 Mei dari jam 9 sampai selesai di Gedung Serbaguna GSG di Puspemkab Tangerang. Terima kasih, salam ke semua pengurus Percasi Kabupaten Tangerang, ke ketua juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tangerang Radio 91 FM.